Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan semuanya sedang menyaksikan video kali ini yang saya banggakan. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat membuat video ini dan menonton video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Rahmadino dengan NPM 212154078 selaku moderator pada kesempatan kali ini yang akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami yaitu mengenai animal like protists, the protozoa atau protozoa. Di sini adapun anggota dari kelompok 1, saya sendiri Ikhwan Rahmadino dengan NPM 212154078, Regita Rosmawati dengan NPM 212154066, Tasnim Salsabila dengan NPM 212154065, dan Anggita Kaina dengan NPM 212154069. Di sini saya akan membahas mengenai protozoa atau karakteristik atau ciri-ciri dari protozoa. Mungkin teman-teman dapat melihat gambar di bawah itu merupakan salah satu gambar protozoa yang dipoto oleh para ahli. Dan protozoa atau protista yang biasa dikenal protozoa berasal dari fosil kecil di batu yang berusia 1,5 miliar tahun. Lalu muncullah perspektif evolusi, yakni hipotesis tentang asal-usul gambaran protista dan hewan. Istilah protozoa berasal dari kata proto yang artinya pertama dan zoa yang berartikan hewan. Adapun studi ataupun ilmu yang mempelajari protozoa disebut protozoologis. Selanjutnya, protozoa memiliki 7 filum yang nantinya akan dibahas oleh rekan saya di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya, protozoa memiliki ukuran lebih besar daripada bakteri. Dari beberapa artikel dan jurnal yang saya baca, bakteri memiliki ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Sedangkan untuk protozoa sendiri memiliki ukuran 10 sampai 1000 mikron. Dapat diartikan berarti protozoa itu memiliki ukuran lebih besar daripada bakteri. Dan protozoa itu sendiri bersifat heterotrof atau autotrof, di mana heterotrof itu mereka memakan organisme lain dan autotrof itu mereka menghasilkan makanan mereka sendiri. Jadi untuk protozoa ini lebih dominan heterotrof dan untuk autotrofnya itu hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. Selanjutnya protozoa itu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme yang mana hubungan antara dua organisme yang menguntungkan bagi salah satunya dan merugikan bagi yang lain. Dan komensalisme yaitu hubungan simbiosis di mana salah satu anggota hubungan diuntungkan dan anggota kedua tidak diuntungkan atau dirugikan. Yang selanjutnya ada mutualisme, yakni hubungan simbiosis yang menguntungkan kedua spesies atau kedua organisme. Selanjutnya, protozoa bersifat uniseluler. Protozoa memiliki alat gerak tambahan seperti silia dan flagella yang nanti akan dibahas juga oleh rekan kelompok 1 yang lainnya. Dan untuk protozoa sendiri memiliki habitat di sungai, selokan, sawah, laut, atau di dalam tubuh organisme lain. Dikarenakan protozoa ini ada beberapa protozoa yang parasitisme. Selanjutnya di sini ada protozoa hidup dalam satu tunggal membran plasma. Protozoa bersel satu yang tidak selalu berarti bahwa mereka adalah organisme sederhana. Nah, di sini juga ada mempertahankan homeostatis dan reproduksi. Dapat dilihat kepada rekan-rekan gambar di bawah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kelompok untuk membentuk koloni dan perkumpulan individu yang tidak
bergantung satu sama lain untuk sebagian besar fungsi. Nah, untuk selanjutnya ini rekan-rekan dapat melihat gambar. Berikut adalah gambar protozoa bergaya dengan flagel. Ini menggambarkan morfologi dasar dari protozoa. Jadi gambar ini adalah struktur atau morfologi dari protozoa dari beberapa jenis-jenisnya dapat dilihat sendiri atau organ-organnya, dari mulai ada nukleusnya dan lain-lain dapat dilihat. Organel yang mirip dengan organel eukariotik lainnya, sel menjalankan fungsi spesifik dalam protozoa. Namun, beberapa organel protozoa mencerminkan spesialisasi untuk gaya hidup uniseluler. Susunan mikrotubulus yang teratur itu disebut pelikel. Mungkin sebelumnya kepada teman-teman, sebelum kita melanjutkan, dari teman-teman apakah ada yang mengetahui mikrotubulus itu apa? Mungkin jika mengetahui bisa langsung chat saja atau ke salah satu kelompok satu. Ya, mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot. Kurang lebih seperti itu. Mendasari membran plasma dari banyak protozoa, pelikel cukup kaku untuk mempertahankan bentuk protozoa, tetapi juga fleksibel. Sitoplasma protozoa dibedakan menjadi dua wilayah. Bagian sitoplasma yang berada di tepat di bawah pelikel disebut ektoplasma. Ektoplasma itu sendiri relatif jelas dan tegas. Sedangkan sitoplasma bagian dalam disebut endoplasma. Biasanya granular dan lebih cair. Antara kedua keadaan ini sangat penting gitu dalam satu jenis pergerakan protozoa. Nah, selanjutnya ada reproduksi. Protozoa itu memiliki dua reproduksi itu secara akseksual dan seksual. Yang pertama dengan cara aseksual. Yang paling sederhana dan paling umum adalah pembelahan biner. Pada proses ini protozoa akan menghasilkan dua inti dan menjadi dua individu, lalu organel berduplikasi dan menyempurnakan organel. Pada sitokinesis ini dapat terjadi dengan membujur atau melintang. Dapat dilihat pada gambar berikut reproduksi secara akseksual. Jadi menghasilkan dua inti dan menjadi dua individu yang berduplikasi. Selanjutnya, yang kedua dengan cara seksual, yaitu yang pertama proses budding, yaitu penggabungan nukleus ke dalam sitoplasma. Lalu yang kedua dengan cara pembelahan ganda atau zizogoni. Ketika sejumlah inti telah diproduksi, pembelahan sitoplasma menghasilkan pemisahan masing-masing nukleus menjadi sel baru, di mana dari pembelahan inti mitosis individu dewasa. Lalu yang terakhir yaitu cytoplasmic division, di mana pada proses ini akan menghasilkan individu baru yaitu haploid. Dan untuk pola ini dikecualikan kepada protozoa bersilia. Jadi untuk protozoa bersilia itu tidak termasuk ke dalam ini. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya, kepada penyaji selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi protozoa. Nah, ahli zoologi yang mempelajari ilmu mengenai protozoa disebut dengan protozoologis. Nah, dalam buku Miller menyebutkan bahwa banyak ahli yang beranggapan bahwa protozoa merupakan subkingdom yang terdiri dari 7 filum terpisah dalam kingdom Protista. Yang pertama ada filum Sarcomastigopora, yang kedua ada filum Labyrinthodonta, yang ketiga ada filum Apicomplexa, yang keempat ada filum Microspora, yang kelima ada filum Acetospora, yang keenam ada filum Myxozoa, yang ketujuh ada filum Ciliospora.
Yang pertama ada film Sarcomastygopora. Film ini adalah film protozoa terbesar dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama bersifat uniseluler atau kolonial. Yang kedua bergerak dengan flagela, pseudopodia ataupun keduanya. Yang ketiga bersifat autotropik, yaitu dapat menguraikan bahan anorganik menjadi molekul kompleks bahan organik. Lalu bersifat saprozoik, yaitu mengambil makanan dari organisme yang telah mati. Lalu juga bersifat heterotrofik, kebalikan dari autotrofik, yaitu tidak dapat menyintesis bahan anorganik menjadi organik sehingga ia mencari makanannya dari organisme lain. Yang keempat, memiliki inti sel tunggal, dan yang terakhir biasanya bereproduksi secara seksual. Dalam film Sarcomastygopora terdapat beberapa subfilum dan beberapa kelas. Di antaranya, yang pertama ada subfilum Mastygopora dengan kelas Phytomastygophorea dan kelas Zoomastygoporea. Yang kedua ada subfilum Sarcodina dengan superkelas Rhizopoda. Dan yang ketiga ada subfilum Actinopoda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subfilum Mastygospora. Anggota subfilum ini menggunakan flagela dalam bergerak. Flagela dapat menghasilkan dua dimensi, yaitu gerakan seperti cambuk atau gerakan helix yang mendorong atau menarik protozoa melalui media akuatiknya. Subfilum ini memiliki dua anggota kelas yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada kelas Phytomastygophorea. Kelas ini memiliki klorofil dan satu atau dua flagela. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji selanjutnya untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Iya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu film Labyrinthomata. Film Labyrinthomata yang sangat kecil terdiri dari protozoa dengan sel vegetatif terbentuk gelondong dan nonamentaloid. Menggunakan dalam beberapa generasi sel-sel amoeboid menggunakan gerakan meluncur yang khas untuk bergerak dalam jaringan jalur lendir. Anggota terbanyak adalah di laut dan baik saprozoid atau parasit pada alga atau lamun. Yang selanjutnya adalah film apikompleks. Nah, film apikompleks ini anggotanya itu semua parasit. Ciri-ciri dari film ini antara lain yang pertama ini kompleks apikal untuk menembus sel inang. Yang kedua jenis inti tunggal. Yang ketiga tidak ada silia dan flagela kecuali pada tahap reproduksi tertentu. Yang keempat ini ada siklus hidup yang biasanya mencakup fase aseksual dan seksual. Selanjutnya ada kelas sporozoa. Spesies terpenting dalam film apikompleks adalah anggota kelas Sporozoa. Namun kelas ini berasal dari sebagian besar sporozoa yang menghasilkan spora atau ookista yang resistin. Reproduksinya ini seksual. Beberapa anggota kelas ini termasuk Plasmodium dan Cocodium, menyebabkan berbagai penyakit di hewan domestik dan manusia. Meskipun siklus hidupnya intraseluler dan siklus hidup mereka memiliki 3 fase. Selanjutnya ada film Microspora. Anggota film Microspora ini Microsopha, umumnya disebut Microsporia, adalah parasit intraseluler yang kecil dan wajib. Termasuk dalam film ini adalah beberapa spesies yang menjadi parasit pada serangga yang menguntungkan. Selanjutnya ada film Myxozoa.
filum ini biasa disebut mysphozoa. Semua parasit ekstraseluler wajib yang ada di air tawar dan ikan laut. Mereka memiliki spora resisten dengan 1 hingga 6 kutub melingkar filamen. Myxosporean yang paling penting secara ekonomis adalah Myxosoma celebrasi. Pendengaran ikan trout dan salmon menyebabkan penyakit berputar atau jatuh. Selanjutnya ada filum Silipora. Filum Silipora ini mencakup beberapa yang paling penting dalam protozoa kompleks. Ciliata terbesar luas di lingkungan air tawar dan laut. Beberapa Ciliata bersimbiosis. Ciri-ciri dari filum ini adalah yang pertama, sila untuk penggerak dan untuk menghasilkan arus makan di air. Yang kedua, pelikel yang relatif kaku dan bentuknya kurang lebih tetap. Yang ketiga, struktur sitostom atau mulutnya berbeda. Yang keempat, inti diafir biasanya makronuklus yang lebih besar dan 1 atau lebih. Selanjutnya, adapun struktur silia dan pelikular lainnya. Sila umumnya mirip dengan flagella, kecuali mereka yang lebih pendek, lebih banyak, dan tersebar luas di permukaan protozoa. Gerakan sila terkoordinasi sehingga gelombang siliar melewati permukaan siliat. Banyaknya siliat dapat membalikkan arah permukaan siliat dan arah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji selanjutnya untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kontrol genetik dan reproduksi pada Ciliata. Ciliata bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner melintang dan terkadang bertunas. Tunas terjadi pada subtorians dan menghasilkan perbentukan organisme yang bersilia, yang berenang bebas menempel pada substrat kemudian menjadi bentuk dewasa. Banyak spesies Ciliata memiliki banyak jenis kawinnya, tidak semuanya cocok satu sama lain. Kontak awalnya antara individu tampaknya acak, dan sekresi lengket dari pelikel memfasilitasi adhesi. Membran plasma Ciliata kemudian menyatu dan tetap seperti itu selama beberapa jam. Makronukleus tidak berpartisipasi dalam pertukaran genetik yang mengikutinya. Sebaliknya, makronukleus pecah selama atau setelah peristiwa mikronukleus dan terbentuk kembali dari mikronukleus anak Ciliata. Ekskonjugasi menjalani serangkaian pembelahan nukleus untuk mengembalikan karakteristik nukleus spesies tertentu, termasuk pembentukan makronukleus yang dari 1 atau lebih mikronukleus. Pembelahan sitoplasma yang membentuk sel anak menyertai peristiwa ini. Kemudian dapat dilihat seperti pada gambar yang bagian A, yaitu kontak acak menyatukan individu dari jenis perkawinan yang berlawanan. Kemudian pada bagian B terjadi meiosis yang menghasilkan 4 haploid pronukleus. Selanjutnya pada bagian C, 3 pronukleus dan makronukleus berdegenerasi, terjadi mitosis dan pertukaran pronukleus diikuti oleh fusi pronukleus. Kemudian pada bagian D sampai F, konjugasi terpisah, divisi nukleus yang mengembalikan karakteristik nukleus mengikuti spesies. Pembelahan sitoplasma dapat menyertai cara ini. Selanjutnya terdapat simbiotik Ciliata.
Kebanyakan Ciliata hidup bebas, namun ada beberapa yang bersifat komensalistik atau mutualistik, dan ada beberapa juga yang bersifat parasit. Terdapat satu contoh yaitu pada spesies Balantidium coli, adalah parasit Ciliata yang hidup di dalam usus besar manusia, babi, dan mamalia yang lainnya. Balantidium coli ditularkan dari satu inang ke inang lainnya melalui kista yang terbentuk saat feses mulai mengalami dehidrasi di usus besar. Kontaminasi tinja dari makanan atau air adalah bentuk penularan yang paling umum. Distribusinya berpotensi di seluruh dunia, tetapi paling umum terdapat di Filipina. Sejumlah besar spesies Ciliata yang berbeda juga menghuni rumen dari banyak ungulata atau hewan berkuku. Ciliata ini berkontribusi pada proses pencernaan inangnya. Yang terakhir, ada peranan protozoa dalam kehidupan manusia. Yang pertama, contoh protozoa yang menguntungkan. Terdapat Trichomonas homini, hidup di dalam alat pencernaan tetapi tidak menyebabkan penyakit. Kemudian ada Radiolaria, hidup di dasar perairan akan membentuk tanah radiolarian. Tanah ini mengandung zat kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian ada Entamoeba coli, hidup dalam usus besar manusia dan membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan mensintesis vitamin K. Kemudian ada contoh protozoa yang merugikan. Yang pertama ada Entamoeba histolytica, merupakan kelompok rhizopoda yang menyebabkan penyakit disentri atau dikenal dengan penyakit amebiasis. Yang kedua ada Trypanosoma cruzi, menyebabkan penyakit cagas atau anemia pada anak-anak. Dan yang terakhir ada Entamoeba gingivalis, merupakan rhizopoda parasit dalam tubuh manusia. Organisme ini menyebabkan kerusakan pada gigi dan gusi. Ya baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada penyaji terakhir. Selanjutnya sebelum melanjut ke penutup, saya akan menyimpulkan sedikit mengenai materi kelompok 1 yaitu protozoa. Protozoa adalah protista mirip hewan yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu protos atau pertama dan zoo yang berartikan hewan. Protozoa adalah organisme mikroskopis bersel tunggal yang hanya dapat membelah diri di dalam organisme inang. Protozoa diklasifikasikan sebagai eukariota, yakni organisme yang selnya mengandung organel dan inti yang terkait membran. Dan protozoa memiliki karakteristik, diantaranya itu memiliki alat gerak tambahan seperti silia dan flagela, bersifat uniseluler, bersifat autotrof dan heterotrof, dan protozoa ini memiliki habitat di sungai, selokan, sawah, laut, atau di dalam tubuh organisme lain. Dan untuk protozoa ini sendiri terdapat 7 filum yang terpisah dalam kingdom Protista. Mungkin sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya sangat meminta maaf jika banyak kekurangan dari kelompok kami. Mungkin untuk kedepannya kami akan memperbaikinya. Sekiranya sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.